Seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, Green Arrow menghadapi Hal Jordan Parallax dan bertempur tanpa menggunakan kekuatan super. Perkelahian mereka dimenangkan oleh Green Arrow. Hal Jordan pun kemudian meninggalkan Green Arrow di bumi masa depan. Selepas kepergiannya, Green Arrow pun ditegur oleh versi dirinya yang sudah tua, menyatakan kepadanya untuk tidak berada di dunia ini. Sementara itu, Lian Harper meminta Brainiac 5 untuk melacak ayahnya, sedangkan Black Canary bersama Red Arrow bertemu Killjayer di bar miliknya Brick. Mereka pun kemudian bergabung untuk menemukan Lian Harper. Yang selanjutnya, cerita ini pun akan dilanjutkan pada video ini. Cari tahu selengkapnya apa yang akan terjadi dengan Green Arrow setelah bertemu dengan versinya yang lebih tua. Inilah ulasan cerita video komik Green Arrow volume ke-7 untuk edisi yang kelima. Semoga kalian suka. Yeah. Cerita ini dibuka pada abad ke-31 yang di markasnya Legion of Superheroes. Brainiac 5 akhirnya dapat melacak energi temporal Green Arrow dengan menggunakan mesin waktu bertenaga energi gelap. Meskipun dapat melacaknya, Brainiac 5 memberitahu Connor Hawk dan Lian Harper hanya satu dari mereka yang bisa dapat pergi ke lokasi Green Arrow. Yang akhirnya Connor Hawk pun menyuruh Lian untuk tetap tinggal bersama Legion, sedangkan dialah yang akan pergi untuk menyelamatkan ayahnya, Oliver Queen. Di masa depan pasca apokaliptik Great Disaster, Oliver Queen bersama versi dirinya dari masa depan sedang melarikan diri dari pengendara motor Lizardman dengan mengendarai mobil Oliver Queen yang tua. Ketika pelarian mereka berada di ujung tebing, Green Arrow yang tua mengungkapkan mobil itu bisa terbang ke udara. Namun meskipun mereka berhasil terbang dengan mobil itu, ternyata ada seorang anggota dari Lizardman yang berhasil meraih mereka. Green Arrow yang asli pun menggunakan anak panah sarung tinju yang mampu mengusir penjahat melata yang menyerang mereka itu, yang selanjutnya mereka pun berhasil menuju ke Arrow Cave versi masa depan. Nah, di Arrow Cave miliknya si Green Arrow masa depan terlihat sangat hancur berantakan. Di saat itulah Green Arrow yang asli teringat dengan video rekaman yang dia lihat di edisi sebelumnya, di mana Oliver Queen yang tua memberitahukannya agar tidak berkumpul dengan tim Arrow, jika tidak akan terjadi kekacauan dunia yang mengakibatkan kematian miliaran umat manusia. Setelah mereka sudah aman di gua markasnya Oliver Queen yang sudah tua itu, dia pun kemudian memberitahu rekan mudanya bahwa mereka perlu berbicara. Tetapi pada saat ini Oliver Queen yang asli sudah tahu Oliver Queen yang tua sepertinya menyembunyikan sesuatu. Saat ini di bumi utama, Arsenal dan Killjayer berdiskusi mengenai putri mereka yang menghilang. Selama ini Killjayer merahasiakan fakta bahwa Lian Harper masih hidup dan selama ini juga dia mengawasinya. Mereka hampir bertengkar nih di saat masing-masing di antara mereka saling menyalahkan atas percekcokan kedua orang tua Lian Harper itu. Black Canary akhirnya meleraikannya dan bertanya kepada Killjayer apa sebenarnya yang dilakukan Amanda Waller. Killjayer pun kemudian memberitahu mereka bahwa Amanda Waller telah membuat kesepakatan dan berkompromi yang tidak pernah terpikirkan oleh Killjayer, di mana Amanda Waller sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah siap dilakukan oleh para pahlawan super. Dia pun mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membantu mereka untuk menemukan Lian Harper dan mengingatkan Roy Harper jika dia peduli pada putri mereka, maka dia akan menjauh dari Amanda Waller. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Berpindah kembali ke masa depan, kedua versi Oliver Queen sedang berbicara. Mereka memeriksa reruntuhan Arrow Cave dan kostum tim Arrow yang disimpan pada kotak kaca. Green Arrow yang asli bertanya pada dirinya yang berasal dari masa depan, apakah dirinya yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian mereka dan keadaan dunia yang menjadi hancur. Green Arrow yang lebih tua menjawab, hal ini sangat membingungkan karena dia telah melakukan semua apa yang bisa dia lakukan.
lakukan. Mereka pun kemudian berdebat. Oliver menyatakan kepada dirinya yang berasal dari masa depan, dia tidak berbuat banyak dan dia akan mati saat mencoba menyelamatkan keluarga mereka. Oliver yang lebih tua kemudian menjelaskan kepadanya bahwa sebenarnya dia selalu ditakdirkan untuk sendirian dan seharusnya tidak pernah meninggalkan pulau itu, dan itulah mengapa mereka selalu takut dan tidak pernah kembali. Yang selanjutnya dia pun mengungkapkan sebuah mesin waktu dan memberitahu dirinya yang lebih muda. Dia bisa mengirimkannya ke mana saja dalam ruang dan waktu yang dia inginkan, tapi dia tidak akan pernah bisa kembali bersama keluarganya. Tiba-tiba, Oliver Queen menembak mata pria tua itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia kembali ke pulau kapan dia perlu untuk menjernihkan pikiran dan mendapatkan perspektif, tapi tidak pernah memberitahu kepada siapapun. Oliver yang tua itu akhirnya terungkap adalah seorang robot android, dan Oliver Queen yang asli langsung menyerangnya. Mereka pun kemudian saling berkelahi. Robot tersebut mengakui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario skema rumit untuk membuatnya sengsara dan sendirian. Oliver Queen pun bertanya kepada sosok robot itu siapa dia sebenarnya, dan robot android itu pun menjawab dia adalah musuh terburuknya, yang kemudian mendorong Green Arrow yang asli ke mesin waktu. Akhirnya Oliver Queen pun muncul pada sebuah bangunan yang ada di Star City. Dia menduga dia sudah kembali ke realitas aslinya. Namun ketika dia bangkit dan mencoba memeriksa keadaan yang ada di sekitarnya, ada anak panah yang hampir mengenainya. Ternyata ada sosok versi lain dari dirinya yang muncul ke hadapannya. Dia mengenali sosok Green Arrow yang lain itu adalah sebagai dirinya sendiri tak lama setelah dia kembali dari kematiannya, karena dia bisa melihat ada bulu putih yang menempel di topinya. Dia menegaskan kepada Green Arrow yang ada di depannya itu bukanlah robot dan menjelaskan kepadanya dia berasal dari masa depan dan seseorang telah berusaha menjauhkan mereka dari keluarga mereka. Namun tiba-tiba segerombolan versi lain dirinya dari berbagai realitas versi Green Arrow datang menyerbu mereka. Menduga mereka adalah robot android juga, namun tidak seperti yang diduganya. Mereka menyatakan bahwa Green Arrow yang bertahan terakhirlah yang akan menang. Yang kemudian semua versi Green Arrow pun berkelahi sampai Green Arrow yang memiliki bulu putih menembak dan menancapkan anak panah ke dada Oliver Queen versi masa kini dan melemparkan tubuhnya ke luar gedung. Tapi sepertinya Green Arrow yang asli masuk ke sebuah portal dimensi lain, dan selanjutnya cerita ini pun akan diungkapkan pada edisi yang selanjutnya. Oke teman-teman, cerita ini semakin bertambah menarik. Tidak disangka nih, ternyata Green Arrow masa depan adalah seorang robot android dan merupakan musuh terburuknya. Kemudian Green Arrow yang asli bertemu dengan beberapa versi dirinya yang berasal dari semua realitas. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kembalinya sosok Green Arrow dengan kostum lamanya yang mengenakan topi berbulu putih. Namun sayangnya dia tertusuk pula nih oleh anak panah Green Arrow yang berbulu putih itu. Dan mungkin dia itu masuk ke sebuah portal yang mengantarnya entah kemana. Dan untuk jelasnya, mari kita cari tahu untuk cerita edisi yang selanjutnya. Demikianlah pembahasan cerita video komik Green Arrow volume ke-7 edisi yang kelima. Semoga kalian terhibur dengan cerita pemanah paling tangguh yang ada di DC Universe. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.